Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Semuanya kita tetap sehat di dalam perlindungan Tuhan, amin. Saat ini saya akan membagikan renungan firman untuk kita dengan tema Saya Pasti Bisa. Sekali lagi, saya pasti bisa. Dengan tema ini boleh menjadi setiap motivasi kita di dalam setiap berjuang untuk melewati setiap masa-masa sukar dan masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan belajar dalam kehidupannya Rasul Paulus, supaya juga kita ini menjadi orang percaya di dalam Kristus, dan kita terus bersuka cita. Apapun setiap keadaan kita akan selalu mengatakan, saya pasti bisa. Kita akan membuka Alkitab kita terambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Filipi 4 ayat yang ke-13, beginilah bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dengan tujuan supaya jemaat di Filipi ini mereka boleh menjadi pribadi yang hidup betul-betul di dalam sebagai orang percaya dalam Kristus, dan mereka boleh melewati setiap masa-masa sukar hidup mereka dengan terus bersuka cita dan bersyukur. Mereka bukan menjadi orang yang percaya yang mudah untuk putus asa dalam setiap masalah yang mereka alami, dalam setiap perkara. Tetapi di sini Paulus menasihatkan supaya mereka tetap bersuka cita dan tetap untuk bersyukur. Karena Rasul Paulus sendiri telah melakukannya dalam kehidupannya, dan dia mengaku sendiri bahwa hanya di dalam dia ini adalah tertuju kepada Kristus Yesus. Jadi dengan apa yang dia alami bersama dengan Yesus, dia membagikan kepada jemaat di Filipi supaya mereka betul-betul hidup sebagai orang Kristen yang yakin dan memiliki iman yang teguh di dalam Kristus. Saat ini kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan, bagaimanakah kehidupan kita di dalam melewati setiap masa-masa akhir-akhir ini yang membuat kita mungkin ada yang merasa takut, gelisah, cemas. Bahkan di masa pandemi ini banyak pekerjaan yang tertunda, bahkan banyak kegiatan-kegiatan yang membuat kita itu nggak bisa melakukannya karena keadaan dan kondisi yang membuat kita sangat terbatas. Dan pastinya bahwa ketika pekerjaan kita tidak lancar, pasti kita akan mengalami yang namanya masa sukar, kesulitan semuanya. Ini adalah sebuah masalah, perkara yang kita alami. Nah, sebagai anak Tuhan, tindakan apa dan respon apa yang akan kita mau lakukan? Apakah kita akan berdiam diri saja? Atau apakah kita dekat, apakah jauh dari hadapan Tuhan? Di sini Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Filipi supaya mereka boleh terus dekat dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita saat ini. Dengan keadaan saat ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, dan kita bisa melihat setiap bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Suka tidak suka, perkara itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Mau tidak mau, dalam setiap posisi masa-masa sulit itu kita akan alami dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita ini adalah masih manusia, dan kita masih hidup di dalam dunia. Kalau orang yang tidak bernyawa, mereka tidak memikirkan apa-apa lagi. Tetapi karena kita masih hidup, nafas masih kita hembuskan, maka di situ kita masih merasakan kita ada masalah atau tidak ada masalah. Kita masih bisa merasakannya karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Nah, jadi kita tidak boleh mempertanyakan lagi, kenapa masalah ini selalu datang dalam kehidupan saya? Kenapa setiap perkara itu masih saya alami dalam kehidupan saya? Kita tidak boleh bertanya seperti itu karena kita masih hidup. Ya, karena kita masih hidup, makanya perkara itu kita masih alami dalam kehidupan kita. Jadi, kita akan terus bisa menerima setiap perkara dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh mengatakan bahwa itu akan membuat kita semakin jauh kepada Tuhan. Tetapi dengan setiap perkara itu membuat kita untuk lebih dekat kepada Kristus Yesus. Perkara yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kebutuhan, bahkan studi kita, pekerjaan kita, dan lain-lain apa yang kita alami,
dalam masa-masa sulit. Banyak sekali yang kita alami. Di sini dikatakan bahwa segala perkara, di dalam ayat ini tidak hanya menuliskan bahwa hanya satu masalah yang akan dialami, tetapi segala perkara, artinya bahwa banyak perkara-perkara, banyak masalah-masalah yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Rasul Paulus juga pun mengalami bahwa banyak perkara yang dia alami di masa proses setiap pelayanannya, dan sehingga dia boleh sukses dalam setiap pelayanannya. Karena dia boleh melewati semua masa-masa sulit dan masa-masa sukar itu bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus. Sehingga dia boleh mengatakan bahwa inilah setiap yang dia alami, bahwa hanya di dalam Kristus. Karena dia mengalami, dia boleh kuat karena Kristus. Dia boleh melewati setiap itu semua karena dia telah menaruh harapan di dalam Kristus Yesus. Nah, begitu juga dengan kita saat ini. Yang dialami oleh Rasul Paulus masa-masa pelayanannya bukan hanya masalah-masalah biasa yang dialami saudara-saudara, tetapi masalah yang dialami, dia dianiaya, difitnah. Itu adalah masalah yang sangat amat berat. Saat ini kalau kita difitnah, apakah kita mampu untuk memberkati? Rasul Paulus memberikan teladan bahwa ketika dia difitnah, dianiaya, dia mampu untuk memberkati, dia mampu untuk bersikap ramah, untuk tetap sabar. Nah, saat ini ketika kita mengalami masa-masa sukar, dan bahkan mungkin dalam setiap pekerjaan kita mungkin difitnah, atau mungkin kita sampai dianiaya sekalipun juga, tetapi sebagai anak Tuhan, tindakan dan sikap apa yang akan kita mau perbuat? Apakah kita akan membalas kejahatan dengan kejahatan? Tetapi saya yakin bahwa saudara-saudari sekalian, bahwa kita ini adalah orang percaya. Ketika kita diperlakukan dengan jahat, maka karena kita telah mengalami kasih dari Tuhan, kita mampu memberkati dan kita mampu membalas dengan kebaikan. Itulah kita di dalam Kristus. Itulah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga tema kita saat ini bahwa kita pasti bisa. Saya dan saudara-saudari sekalian pasti bisa melewati semuanya. Rasul Paulus, dia adalah orang biasa, dia adalah manusia biasa, ciptaan Tuhan sama seperti kita, tetapi dia bisa melewati. Bagaimana dengan kita? Kita juga pasti bisa melewatinya ketika kita percaya kepada Kristus Yesus. Contoh di dalam Alkitab seperti Raja Daud. Bagaimana Raja Daud melawan Goliat? Dia tidak memegahkan dengan tubuh yang dia punya, dia tidak memegahkan setiap apa yang dia miliki, tetapi Raja Daud, dia hanya memegahkan bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Itulah kelebihannya Raja Daud, dan sehingga dia boleh melawan Goliat. Nah, yang kita tahu, Goliat dan Raja Daud ini memiliki perbedaan yang sangat jauh. Dari bentuk fisik saja, dalam sejarah fisik saja kita sudah melihat, diceritakan di dalam Alkitab bahwa Raja Daud memiliki fisik yang terlihat pendek, sedangkan Goliat dia memiliki badan yang sangat gagah perkasa, tinggi, kurang lebih dikatakan bahwa 6 hasta. Nah, 6 hasta ini sama halnya kurang lebih 3 meter. Nah, kalau kita bayangkan dalam struktur tubuh saja, secara manusia itu tidak mungkin Daud bisa melawan Goliat. Tetapi karena Daud melawan Goliat, oleh karena yakin setiap penyertaan Tuhan dan berpegang teguh kepada Tuhan, sehingga dia boleh mengalahkan Goliat. Nah, jadi saat ini, sekalipun badai, sekalipun perkara dalam kehidupan kita, mungkin itu perkara lebih besar dari apa yang kita pikirkan, tetapi ketika kita mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, maka kita mau mengatakan itu hanya kecil, kita bisa melewatinya. Dan dikatakan lagi dalam ayat firman Tuhan bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami, bahwa itu tidak melebihi dari setiap kekuatan yang kita miliki. Jadi artinya bahwa perkara yang kita alami, masalah yang kita alami itu, Tuhan sudah tahu bahwa kita mampu untuk melewatinya. Tuhan sudah tahu bahwa itu adalah porsi yang harus kita terima, karena Tuhan tahu kita mampu dan kuat untuk bisa menghadapi setiap persoalan tersebut. Jadi kita tak perlu khawatir lagi, kita tak perlu takut lagi. Jangan sampai setiap masalah, perkara membuat kita semakin jauh kepada Tuhan, membuat kita hubungan kita dengan Tuhan
jauh, bahkan membuat kita tidak mengenal Tuhan lagi. Tetapi yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita, supaya dengan setiap perkara yang kita alami membuat kita semakin dekat dan semakin erat lagi di dalam Tuhan. Karena dengan kita dekat dengan Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan, dan kita akan mengalami bagaimana setiap kuasa Tuhan dalam kehidupan kita dan pertolongannya dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini bahwa Dia yang memberi kekuatan, artinya Dia di sini Yesus, Dia sanggup memberi kekuatan, Dia sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita tak perlu cemas dan kita tak perlu takut lagi. Daud, Rasul Paulus, mereka boleh melewati masa-masa sulit, masa-masa sukar mereka, karena mereka menyerahkan hidup sepenuhnya dalam Kristus. Mereka juga adalah manusia biasa sama dengan kita. Jadi kita jangan kalah dengan dunia, tetapi kita kalahkan dunia ini bersama dengan Kristus. Dan kita tetap mengatakan, saya pasti bisa. Saya pasti bisa, ini adalah motivasi hidup kita, supaya kita tidak menjadi orang yang mudah putus asa, tidak menjadi orang yang mudah mengalah dengan setiap keadaan kita, tetapi membuat kita orang yang akan terus berjuang, yang akan terus tetap menerima setiap tantangan dan tetap berharap di dalam Kristus. Jadi ada 2 poin yang akan saya berikan untuk kita, yaitu pertama, menaruh harapan di dalam Tuhan, dan yang kedua, tetap berdoa. Artinya bahwa supaya kita tetap bisa melewati semuanya, kita tetap berharap. Artinya ketika kita berharap dalam Tuhan, kita telah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhanlah yang akan sanggup bekerja dalam kehidupan kita, dan oleh campur tangan Tuhan kita boleh dimampukan. Dan yang kedua, berdoa, karena melalui doa ini adalah sumber kekuatan kita. Oleh doa kita boleh tetap kuat, dan kita akan tetap bisa melewati masa-masa sulit ini, karena dengan doa membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin erat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.